Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita, masih membahas sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita masuk pada pembahasan kedua pada halaman 24, kekuasaan dan pemerintahan di tanah Arab. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di sini pengarang menjelaskan, sejak kemunculan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya di Jazirah Arab, maka para penguasa di Jazirah Arab terbagi menjadi dua. Pertama, para raja bermahkota, tetapi mereka pada hakikatnya tidak mandiri sama sekali. Dan yang kedua, para pemimpin kabilah-kabilah dan suku-suku. Mereka memiliki kekuasaan sebagaimana yang dimiliki oleh para penguasa yang bermahkota. Umumnya mereka merdeka penuh, bahkan mungkin ada yang punya pengawal layaknya raja bermahkota. Lah, raja-raja bermahkota itu adalah raja-raja yang ada di negeri Yaman. Kemudian juga raja-raja yang ada di negeri Syam dari keluarga Ghassan. Kemudian juga raja-raja yang ada di Hirah. Selain mereka, para penguasa di Jazirah Arab umumnya tanpa bermahkota. Ini secara global yang dijelaskan pengarang dan nanti akan disebutkan rinciannya. Baik, kita mulai dari rinciannya. Kita akan mengkisahkan tentang raja-raja Yaman, karena kan semua raja-raja Arab itu berasal dari tanah Yaman. Baik raja-raja yang ada di Syam, raja-raja yang ada di Hira, yang ada di Irak maksudnya, itu semua berasal dari negeri Yaman. Ada yang mengatakan bahwa tersebarnya raja-raja itu ada erat kaitannya dengan seorang raja yang disebut dalam sejarah sebagai Raja Sabah. Makanya ada sebuah hadis ketika bicara tentang Raja Sabah, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang raja-raja Yaman, terutama pendirinya yakni Raja Sabah. Jadi seorang laki-laki bertanya, Rasul, Sabah itu apa sebenarnya? Apakah Sabah itu sebuah negeri? Ataukah Sabah itu nama lain daripada seorang wanita? Maka Nabi SAW mengatakan, la, bukan. Laisa bi ardin wala imra'atin. Sabah itu bukan sebuah tanah ataupun seorang wanita. Walakinnahu rajulun walada asyratan minal ardh.
Tapi Saba itu seorang laki-laki yang melahirkan 10 anak, yang kelak anak-anak ini menjadi raja-raja di tanah Arab. Kemudian kata Nabi SAW, dari 10 anak ini 6 anak Saba itu menetap di Yaman. Kemudian disebut di antara anak-anak yang menetap di Yaman itu namanya, ada namanya Al-Azdi, ada namanya Ash'ariyun, ada namanya Himyar, kemudian ada namanya Kindah, Madhaj dan juga Anmar. Ini yang tinggal di Yaman. Kemudian 4 anaknya, kemudian mereka safar menuju tanah Syam atau negeri Syam. Mereka lah kemudian disebut Lakham, Judam, Ghassan dan Amilah. Lah nanti dari anak-anak Saba ini yang akan berkembang kerajaannya adalah, kalau di Yaman Himyar, nanti ada Himyar pertama dan Himyar yang kedua yang akan disebutkan di sini. Adapun di daratan Syam itu dari anak Saba namanya Ghassan. Itulah yang kemudian akan berkembang menjadi sebuah kerajaan besar. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini kita akan bicara tentang raja-raja Yaman. Kenapa saya kemudian muqaddimahi dengan Saba? Karena raja-raja Yaman itu tidak lepas daripada keturunan Saba. Dan nama lain daripada Saba sendiri disebutkan oleh ahli sejarah, maksudnya ada yang mengatakan, bentar ya, jadi nama lain daripada Saba adalah Saba ibn Yasjub, Saba ibn Yasjub, atau dikenal dengan nama Abdul Syamsi. Dialah yang mengasas di kota Ma'rib di Yaman satu bendungan yang sangat besar atau irigasi yang sangat besar, yang kemudian menjadi sejarah sampai hari ini. Karena irigasi dari bendungan Ma'rib itu yang menjadikan negeri Saba menjadi makmur seolah-olah sorga dunia, dan membuat cemburu negara-negara di sekitarnya di zaman itu. Baik, di sini pengarang menyebutkan beberapa periode sebelum Masehi sampai kepada periode Masehi. Pertama, periode Masehi tahun 620 sampai 1300 sebelum Masehi. Kekuasaan mereka pada masa itu dapat dilacak dengan adanya kerajaan Mainiyah. Kerajaan ini berdiri di wilayah Juf yang dekat dengan Saudi, sebuah daratan rendah antara Najran dan Hadral Maut. Pada tahap berikutnya dinasti ini kemudian berkembang, di mana kerajaan ini berkuasa dan melebar sayapnya hingga berpengaruh politiknya masuk ke wilayah Ula Ma'an di bagian utara wilayah Hijaz. Ada yang mengatakan bahwa kekuasaan mereka sampai keluar Jazirah Arab. Perdagangan merupakan mata pencaharian pokok mereka. Mereka membangun bendungan Ma'rib yang cukup dikenal dalam sejarah Yaman. Bendungan ini mampu meningkatkan hasil bumi mereka
Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta nasu dzikra wa kanu qauman bura. Sampai ketika mereka lupa mengingati Allah Subhanahu wa taala dan mereka adalah kaum yang kemudian dibinasakan setelahnya. Para raja mereka ketika itu mendapat gelar Ma'rib Sabah. Ibu kotanya adalah Sirwah, dan puing-puingnya bisa ditemui di satu tempat bernama Khuraibah, 50 km barat laut kota Ma'rib dan 142 km timur Son'a. Ada yang mengatakan jumlah raja mereka yang pernah berkuasa dari zaman ke zaman diperkirakan antara 22 sampai 26 raja. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerajaan Sabah ini yang paling lama adalah kerajaan yang ada di Ma'rib. Kebetulan saya juga pernah di Ma'rib, pernah juga di Beni Dhabian, tempat Sail Arim, sungai yang disebut dengan Sail Arim, tempat diazabnya negeri Sabah dengan dialiri banjir karena jebolnya bendungan Ma'rib. Baik, untuk membuat gambaran biar ibu tidak pusing, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa kerajaan Sabah ini yang ada di Yaman, kalau kita bercerita tentang kerajaan Sabah, berarti kita tidak akan lepas dari sejarah Nabiullah Sulaiman. Karena di antara penguasa Sabah itu, salah satunya adalah seorang ratu yang dikenal dalam sejarah sebagai Balqis, ratu negeri Sabah, namanya Balqis. Itu salah satu daripada raja-raja yang pernah berkuasa di negeri Sabah. Ya, sebelumnya tentu banyak raja sebelum Ratu Balqis. Tapi di era kekuasaan Balqis inilah ada kisah erat dengan kisah Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam, karena hidupnya Ratu Balqis itu sezaman dengan Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Lalu apa erat kaitan Nabiullah Sulaiman dengan Ratu Balqis di negeri Sabah ini? Berawal ketika Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam membariskan pasukannya. Tiba-tiba kemudian di antara pasukannya ini ada pasukan burung yang disebut dengan hudhud. Lah, pasukan burung hudhud ini tugasnya adalah sebagai insinyur. Jadi zaman Nabi Sulaiman burung saja jadi insinyurnya. Lebih hebat dibandingkan manusia tuh. Karena tugas burung hudhud ini dia memantau. Dia disuruh terbang, kemudian memantau dari langit titik-titik air atau mata-mata air. Kemudian nanti pasukan Nabi Sulaiman yang lainnya, setelah diisyaratkan oleh burung hudhud, maka mereka akan mencari air yang diisyaratkan oleh burung itu. Lah, satu hari burung hudhud ini tidak terlihat dalam pasukan, sehingga kemudian Nabi Sulaiman marah. Karena bagaimanapun Nabi Sulaiman terkenal orangnya disiplin. Dia tidak suka kalau ada satu pasukan yang tidak patuh kepada dia. Makanya dia mengatakan, lau adzibannahu adzaban syadida aw la adzbahannahu aw la ya'tiyanni bi sultanin mubin. Awas saja, kata Sulaiman, kalau hudhud itu datang, ku azab dia dengan azab yang pedih, atau boleh jadi ku akan sembelih dia, kecuali kalau dia mendatangkan alasan yang jelas. Tiba-tiba setelah Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam mengancam, datanglah burung hudhud itu menghadap Sulaiman.
Kemudian dia memberikan alasan kenapa dia tidak hadir di situ. Kemudian kata burung hudhud, dia mengatakan, ahadtu bima lam tuhit bihi wa ji'tuka min saba'in binaba'in yakin. Kata burung hudhud kepada Sulaiman, aku punya alasan kenapa aku tidak hadir dalam barisanku, dan ada sesuatu yang ingin kau beritahu yang engkau tidak tahu. Kemudian hudhud menceritakan, baru saja aku datang dari satu negeri yang disebut dengan negeri Sabah. Padahal kita tahu bahwa Sabah itu ada di Yaman, sementara Nabiullah Sulaiman itu ada di Palestina. Menunjukkan bahwa burung hudhud ini memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Bayangkan dari Palestina terbang ke Yaman. Kalau tidak memiliki kemampuan burung hudhud di zaman itu, tentu tidak akan sanggup terbang sejauh itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala memang memberikan kekuatan kepada burung hudhud di masa itu untuk terbang dengan penuh kekuatan. Masalahnya, ketika hudhud menceritakan tentang kerajaan itu, hudhud mengatakan, inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha arsyun azim. Begini wahai baginda, aku mendapati kerajaan Sabah ini yang memimpin perempuan. Inilah yang dikatakan, disyaratkan dalam Al-Quran. Maksudnya perempuan di sini artinya mengacu kepada Ratu Balqis. Maksudnya yang memimpin kerajaan itu Ratu Balqis. Dan dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu di negara itu, dan dia memiliki istana yang sangat besar. Masalahnya, wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Tapi aku dapati dia dan kaumnya menyembah matahari selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dari sinilah akhirnya Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam mengirim surat kepada Ratu Balqis lewat hudhud, agar Ratu Balqis beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ratu Balqis menerima surat, para pejabatnya marah. Kemudian mereka mengadakan rapat, yang kesimpulan rapatnya mereka siap perang menghadapi pasukan Nabi Allah Sulaiman. Tapi Ratu Balqis ini orang yang berakal. Dia tahu akibat perang itu apa. Pasti kehancuran dan pembunuhan. Akhirnya kemudian kata Ratu Balqis, tidak usah, sebaiknya kita kirim hadiah saja. Maka kemudian disiapkanlah hadiah besar, kemudian dikirim kepada Nabi Allah Sulaiman. Tapi oleh Nabi Allah Sulaiman ditolak, karena buat apa harta? Yang diinginkan Nabi Sulaiman itu masuk Islam, bukan harta. Kalau harta, Sulaiman sudah kaya raya. Akhirnya dikembalikan. Kemudian Nabi Sulaiman mengancam Ratu Balqis, kalau dia tidak beriman maka dia akan menyerangnya. Disinilah kemudian Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam mengundang seluruh pasukannya. Ada dari kalangan jin, ada dari kalangan manusia, hewan dan yang semacamnya, berdiskusi soal menyerang kerajaan Sabah. Tetapi kemudian Nabi Sulaiman punya ide, bagaimana kalau kita pindahkan saja istananya. Lah ketika itu Nabi Sulaiman memberikan kepada pasukannya, siapa di antara kalian yang bisa memindahkan istana itu kemari. Ada jin dari kalangan Ifrit. Jin Ifrit ini, kalau urutan jin, adalah jin kedua terkuat setelah iblis. Dia mengatakan bahwa aku bisa memindahkan kerajaan Balqis sebelum engkau berdiri dari singgasanamu. Menunjukkan jin itu punya kekuatan, karena bisa memindahkan istana sebelum Nabi Sulaiman
berdiri dari singgasananya. Tetapi kemudian ada seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa aku bisa memindahkan istana itu sebelum matamu berkedip. Kalau jin tadi sebelum dia bangun. Ini orang ini yang beriman ini, dia bisa memindahkan sebelum mata Nabi Sulaiman berkedip katanya. Lah ahli tafsir mengatakan, siapa orang ini? Kok bisa memindahkan istana hanya sekedar kedipan mata? Ada yang mengatakan itu Nabi Sulaiman sendiri, ada yang mengatakan itu sekretarisnya yang mengumpulkan kitab-kitab sihir, yang kemudian kitab-kitab sihir itu diletakkan di sebuah kotak dan disembunyikan di bawah singgasananya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi Sulaiman pun mengatakan, baik, sebelum kalian pindahkan istana itu, saya ingin merubah sedikit istana itu. Apakah si ratu itu masih mengenali istananya atau tidak? Kemudian betul-betul istana itu dipindahkan oleh Sulaiman. Kemudian dirubah sedikit, lantainya dirubah. Dengan cara apa? Dibuatnya lantai kaca, kemudian diletakkan di atas kolam ataupun semacam sungai gitu kan. Jadi nampak ada air. Ketika kemudian Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam mengundang Ratu Balqis untuk mengadakan dialog, datanglah Ratu Balqis. Ketika dia melihat masuk ke dalam istananya, kok dia heran, ini kayaknya istana saya ini kan begitu. Tapi melihat temboknya kok beda, karena dari kaca, sehingga karena takut dia tenggelam, dia pun sing-singkan pakaiannya, padahal terbuat dari kaca. Dari situlah dia akhirnya berpikir bahwa kekuasaan Nabiullah Sulaiman ini luar biasa. Dia bukan orang biasa. Dari situ dia tidak berani lagi untuk berperang melawan Nabiullah Sulaiman. Akhirnya menyerahkan diri dan kemudian masuk Islam. Selama 7 tahun, ada yang mengatakan 7 tahun, dia pun menyerah, kemudian masuk ke dalam Islam. Baru setelah itu Nabi Sulaiman memindahkan kembali istananya ke kerajaan Sabah dan berkuasa selama 40 tahun, kemudian meninggal. Itu sekilas Ratu Balqis dengan Nabiullah Sulaiman. Lah setelah Ratu Balqis meninggal dunia, ada yang mengatakan dia menikah dengan Nabiullah Sulaiman. Wallahu a'lam. Riwayatnya juga tidak jelas. Ya. Tapi ada beberapa ahli sejarah yang mengatakan seperti itu. Tapi yang jelas bahwa Ratu Balqis masuk Islam. Lah setelah Ratu Balqis masuk Islam ini, kemudian meninggal dunia, banyak dikirim kepada kerajaan Sabah ini para nabi untuk berdakwah kepada negeri Sabah ini. Ada yang mengatakan 12 nabi, ada yang mengatakan 17 nabi dalam setiap generasi. Ya. Lah karena mereka selalu dikirim para nabi, sehingga akidah mereka itu masih baik dan mereka masih di atas tauhid. Sehingga karena mereka di atas tauhid, makanya negeri Sabah itu dikenal sebagai negeri yang sangat indah sekali. Karena selama orang berpegang kepada agama, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberkahi negeri itu. Allah berfirman, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Kalaulah penduduk negeri itu mau beriman dan bertakwa, tentu kami akan buka berkah pintu langit dan pintu bumi, kata Allah. Negerinya subur, negerinya bagikan sorga. Bahkan negeri Sabah ini dijelaskan dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Sabah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kisahnya di ayat yang ke-15 dan ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah, jannatani an yaminin wa shimal, kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur,
fa'aradu fa'arsalna 'alaihim sailal arimi wa baddalnahum bi jannatayhim jannatayn dhawatai ukulin khamtin wa aslin wa syai'in min sidrin qalil dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illal kafur. Allah mengatakan sesungguhnya bagi kaum Sabah ada tanda-tanda kuasa Allah di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rizki yang dianugerahkan Rabbmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Rabbmu adalah Rabb yang maha pengampun. Tetapi mereka berpaling, maka datanglah kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan 2 kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asal dan sedikit daripada pohon sidr. Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka, dan kami tidak menjatuhkan azab melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menggambarkan kepada kita soal keindahan negeri Sabah. Sampai-sampai dijelaskan oleh ahli sejarah. Jadi Yaman itu di zaman negeri Sabah, ketika akidah mereka di atas akidah yang lurus, masih mengikuti ajaran nabinya, Allah Subhanahu wa taala robah negeri Yaman itu seperti sorga di zaman itu. Kenapa demikian? Karena negeri yang betul-betul secara ekonomi itu sangat kaya raya, dan mereka menghasilkan pertanian yang sangat subur. Sampai-sampai kalau ada seorang wanita masuk ke kebun negeri Sabah itu, tidak perlu memetik buah, cukup berjalan masuk ke dalam kebun, nanti keluar kebun itu sudah penuh dengan keranjangnya. Jadi menunjukkan tentang kemakmuran negeri itu. Bahkan kalau seandainya seseorang safar walaupun sendirian, hatta seorang wanita sekalipun, dari Yaman ke Syam melewati 2 kebun kiri kanan itu, tidak ada yang mengganggunya. Bahkan sekalipun tidak bawa bekal, tidak akan kelaparan. Kenapa? Karena di situ ada sumber air minum dan ada buah-buahan yang dipetik kapanpun mereka mau. Ajaibnya adalah kebun-kebun mereka itu tidak ada binatang yang membahayakan. Tidak ada semut, tidak ada kecoa, tidak ada kalajengking, tidak ada ular, tidak ada apa-apa. Jadi kalau masuk kebun itu tidak akan gatal gitu ya. Dan setiap orang luar yang membawa penyakit masuk ke negeri Sabah itu, maka mereka akan sehat karena memang udaranya bagus. Jadi boleh dikata negeri Sabah ini dikatakan jannah oleh Allah, sorga, karena memiliki kenikmatan yang luar biasa. Tapi masalahnya ketika kemudian mereka menjauh daripada tauhid, mulai mereka menyembah berhala, meninggalkan ajaran nabinya, kemudian terjadilah peperangan. Terjadilah peperangan antar kaum Sabah dengan kabilah yang lainnya. Itulah yang menjadikan perang ini menjadikan rusak bendungan atau irigasi Ma'rib. Yang irigasi itulah sebenarnya yang mengaliri kebun-kebun mereka sehingga subur kebun itu. Ditambah-tambah kemudian setelah rusak, Allah Subhanahu wa taala kirim tikus-tikus macam kucing, tikus besar gitu ya, kemudian menggerogoti sisa bendungan yang rusak itu. Lah ketika kemudian digerogoti bendungan itulah, maka jebollah bendungan itu. Itulah menjadi bencana besar, melantakkan negeri Sabah. Akhirnya negeri yang dianggap sorga sudah dianggap neraka. Tidak ada satupun buah-buahan yang tumbuh kecuali 3 pohon saja, itu pun buahnya pahit dan tidak bisa dimakan. Betul-betul azab Allah turun kepada mereka. Lah sejak itulah
negeri Arab terpecah. Sejak bendungan ini pecah, orang-orang Arab Yaman kemana-mana. Itulah ada yang tetap di Yaman, ada yang ke Syam, ada yang ke Madinah. Akhirnya kemudian mereka pun masing-masing hidup di tanah rantau. Tetapi yang ke Syam berhasil mereka mendirikan kekuasaan di sana. Dan yang di Yaman juga sama, ya. Kemudian juga yang di Jazirah Arab, pahamlah yang kemudian turunannya nanti menjadi kaum Ansor yang menolong Nabi SAW. Lah itu adalah karena adanya musibah pecahnya bendungan itu, sehingga masing-masing mereka pun datang ke negeri orang untuk meminta suaka dan tinggal di situ. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana bendungan Ma'rib yang cukup dikenal dalam sejarah Yaman itu, bendungan ini mampu meningkatkan hasil bumi mereka, tapi sayang karena kekufuran mereka, Allah mengatakan di sini hatta nasu adz-dzikra wa kanu qauman bura. Mereka pun lupa dengan peringatan Allah, akhirnya mereka pun kaum yang dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Lah ini pada periode antara 620 sebelum Masehi sampai 1300 sebelum Masehi. Kemudian kedua, periode antara 115 sebelum Masehi sampai 620 Masehi. Kerajaan mereka ini di masa ini dikenal dengan sebutan Kerajaan Sabah. Sebelumnya Ma'rib Sabah, kemudian jadi Sabah saja. Pada masa ini mereka menanggalkan kalimat gelar Ma'rib dan menggantinya dengan sebutan Raja Sabah. Mereka menjadikan Ma'rib sebagai ibu kota, menggantikan Sirwah. Lah puing-puing kota Ma'rib bisa ditemukan di sebuah situs purbakala berjarak 192 km di timur kota Son'a, Yaman. Jadi masih berdiri kota Sabah atau Kerajaan Sabah dari 115 sampai 620 sebelum Masehi. Kemudian ketiga, periode antara tahun 300 Masehi, 115 sebelum Masehi sampai 300 Masehi. Artinya sudah masuk ke Masehi. Kerajaan yang terkenal saat itu adalah Kerajaan Himyariyah. Ini keturunan Sabah. Tadi kan saya katakan hadis Nabi SAW bahwa Sabah itu adalah seseorang laki-laki yang memiliki 10 keturunan. 6 tinggal di Yaman, 4 tinggal di Syam. Lah salah satu turunan yang tinggal di Yaman adalah Himyar. Inilah yang berkembang. Nanti ada Himyar 1 dan Himyar 2. Baik, kata beliau di sini, kerajaan yang terkenal saat itu adalah Kerajaan Himyariyah. Yang pertama, karena kabilah Himyar mampu mengalahkan dan merdeka dari jajahan Kerajaan Sabah. Para rajanya memiliki sebutan Mulukus Sabah ataupun Dhi Raidan. Para raja ini menjadikan Raidan sebagai ibu kota mereka, menggantikan kota Ma'rib. Kota Raidan dikenal dengan sebutan Zafar. Puing-puing reruntuhan kota ini bisa ditemukan di sebuah bukit di dekat Iyarib. Periode ini adalah masa keruntuhan mereka. Perdagangan mereka mengalami kerugian besar-besaran. Pertama, karena suku Anbat melakukan ekspansi hingga wilayah utara Hijaz, artinya karena datang penjajah dari luar. Kedua, karena bangsa Romawi menguasai jalur perdagangan laut setelah pengaruh kekuasaan mereka merambah wilayah Mesir, Syam dan bagian utara Hijaz. Karena kita tahu di zaman itu negara Romawi negara adidaya. Ada 2 negara yang sangat besar di zaman itu yang hampir menguasai dunia. Satu Romawi, yang pertama Persia dan yang kedua Romawi. Lah Romawi ini sampai ke daratan Arab. Ya. Ketiga, karena pertikaian antar kabilah di tengah-tengah mereka. Karena biasa orang Arab itu antar kabilah suka bertikai. Inilah faktor-faktor yang menyebabkan keluarga Qahtan, maksudnya keturunan Ismail, tercerai-berai
dan melakukan eksodus ke negeri Syam besar-besaran. Jadi mulai runtuh kerajaan Himyar pada periode ini. Kemudian keempat, pada masa antara tahun 300 Masehi hingga masuknya Islam di negeri Yaman. Kerajaan yang terkenal pada masa itu adalah kerajaan Himyar yang kedua. Para rajanya dikenal dengan sebutan Muluk Sabah, Dziraidan atau Hadrul Maut dan Yamanat. Kerajaan ini mengalami banyak pertikaian, revolusi dan perang saudara, hingga mereka menjadi mangsa empuk bagi bangsa-bangsa lain dan terenggut kemerdekaannya. Inilah juga pelajaran, kalau perang antar umat sebangsa, maka akan mudah dijajah oleh bangsa luar. Maka hati-hati, sekarang kan lagi rame-rame demo di mana-mana karena sudah sampai kepada anarkis masalahnya. Kalau terus berlangsung bisa chaos negeri kita ini. Karena ini sudah ada sejarahnya, bagaimana bangsa Arab dulu itu ketika perang saudara akhirnya mudah dicaplok oleh bangsa lain. Jangan sampai juga terjadi bangsa kita. Lah di sini ketika kemudian kabilah-kabilah Arab itu saling bertikai, makanya kemudian masuklah bangsa lain kemudian menjajah bangsa Arab. Lah salah satunya Romawi, kemudian Habasyah. Habasyah itu Ethiopia, berhasil menguasai Yaman untuk pertama kalinya pada tahun 340 Masehi, sementara kabilah Hamdan dan Himyar sibuk berperang di antara mereka. Sementara penjajah masuk, mereka sibuk berperang. Lah penjajahan terus berlangsung hingga tahun 378 Masehi, baru kemudian Yaman memperoleh kemerdekaannya. Namun ketenangan tidak berlangsung lama, menyusul jebolnya bendungan Ma'rib yang kedua yang mengakibatkan banjir besar. Musibah itu terjadi pada tahun 450 Masehi atau 451 Masehi, dan di dalam Al-Quran disebut sebagai Sail Al-Arim. Sail Al-Arim, peristiwa besar ini menyebabkan kekuasaan runtuh dan rakyat bercerai-berai. Pada masa 523 Masehi, seorang panglima Yahudi bernama Dzunwas memimpin penyerangan terhadap penduduk Najran. Pengikut ajaran Al-Masih, panglima Yahudi dan pasukan inilah memaksa penduduk untuk meninggalkan keyakinan mereka. Karena mereka bersikuku, Dzunwas memerintahkan penggalian parit-parit dan mencampakkan mereka ke dalam api. Dialah yang dimaksud dalam surah Al-Buruj, binasalah orang-orang yang membuat parit-parit, yaitu para pembesar Najran yang ada di negeri Yaman. Ini sudah saya ceritakan di muqaddimah. Jadi sampai kepada sejarah Dzunwas atau sejarah Najran. Disebutkan dalam surah Al-Buruj itu tentang bagaimana ada seorang raja yang sangat tiran namanya Dzunwas. Dzunwas ini dia membawa pasukan untuk melebarkan kekuasaannya sampai ke Jazirah Arab, ke Madinah sana, sampai ke Mekah, mendekati sana. Entah kenapa kemudian dia terpengaruh dengan orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah. Kemudian disetani sama orang Yahudi. Dzunwas ini, masuklah ke agama kami, nanti kami akan mendorong kamu menjadi penguasa Arab yang sangat besar. Karena tergiur dengan iming-imingnya Yahudi, akan menyokong dia menjadi raja besar di tanah Arab, makanya dia menjadi Yahudi. Padahal rakyatnya Nasrani, ya Dzunwas ini. Lah kemudian dia pun pulang ke Yaman, ke Najran, memaksa seluruh penduduknya untuk masuk Nasrani. Kisahnya ketika kemudian dia memiliki seorang guru tukang sihir. Kemudian tukang sihir ini meminta kepada Raja Dzunwas untuk mencarikan anak muda supaya bisa mewariskan ilmu sihirnya. Tapi rupanya anak muda berkenalan dengan seorang pendeta. Kemudian belajar kepada pendeta, malah tertarik kepada pendeta dibandingkan kepada gurunya tukang sihir. Ketika tukang sihir ini meninggal,
Justru si anak muda ini tidak mengikuti saran gurunya tukang sihir, malah ikut pendeta tadi. Kemudian dia pun malah menjadi seorang musafir, berdakwah ke sana kemari, jalan ke sana kemari, mengobati manusia dan mengajak manusia ke dalam tauhid. Sampai akhirnya banyak orang yang masuk Nasrani di zaman itu. Lah rajanya tidak tahu, Raja Dzunwas ini. Sampai pada waktunya ketika Dzunwas ini punya penasehat yang buta kemudian disembuhkan, Dzunwas bertanya, kenapa matamu sembuh? Siapa yang menyembuhkannya? Karena Dzunwas ini ngaku Tuhan, tersinggung dia ketika dia mengatakan Allah yang menyembuhkanku. Siapa Allah itu? Maka sang penasihat mengatakan dia Tuhanku, Tuhanmu dan Tuhan semua manusia. Lah dia marah, ditangkaplah penasihatnya, dipaksa siapa yang menyembuhkannya, kemudian disebutkan anak muda itu. Ditangkap anak muda itu, kemudian ditanya siapa yang mengajarinya, pendeta itu. Ditangkap pendeta itu, tiga-tiganya ditangkap, kemudian dimasukkan dalam penjara. Kemudian dihukum mati semuanya, kecuali anak muda ini tidak mati-mati saat dihukum. Akhirnya diberikan bocoran, kalau engkau ingin membunuhku, engkau harus membunuh di hadapan manusia banyak. Disinilah Dzunwas mengumpulkan 20.000 rakyat Najran, kemudian mengeksekusi anak muda itu. Tapi sebelum dieksekusi, si raja ini disuruh membaca mantra. Yang kata anak muda, kalau kau tak baca mantra ini, kau tidak bisa membunuhku. Apa mantranya? Bismillahi Rabbil Gulam. Dengan menyebut nama Allah, Rabbnya anak muda itu. Dia tidak sadar kalimat itu meruntuhkan ketuhanannya. Makanya semua orang ketika raja mengucapkan amantu bi Rabbil Gulam, kemudian melesatkan panah dan membunuh anak muda itu, 20.000 orang yang menyaksikan itu semua beriman dan mengatakan amanna bi Rabbil Gulam, kami beriman dengan Rabbnya si fulan. Karena sebenarnya mereka itu sudah masuk Nasrani sebelumnya, tapi mereka kan takut dengan rajanya. Tapi ketika kemudian orang yang sangat mereka kagumi meninggal, mereka siap untuk berkorban. Makanya mereka siap menentang raja dengan mengatakan kami beriman seperti anak muda itu dengan ajaran Isa bin Maryam. Marahlah Dzunwas, akhirnya terjadi pembakaran. Itulah yang disebut kisahnya dalam surah Al-Buruj, kisah Ashabul Uhdud, 20.000 orang mati di parit api. Tapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan ada di antara orang-orang Najran yang dibakar itu selamat. Yang selamat inilah akhirnya lari ke Syam, kemudian memberitahu Raja Romawi tentang keganasan Dzunwas ini. Akhirnya marah Raja Romawi, karena kan Raja Romawi kan agamanya Nasrani, yang dibakar orang Nasrani juga. Makanya akhirnya dia menyurati Raja Ethiopia, Habasya, supaya mengirim pasukan dan menghabisi Najran. Maka kemudian Najasyi pun mengirim 2 orang yang dikenal dalam sejarah, pertama Riyadh dan kedua Abrahatul Asram. Nah, Abraha ini yang kemudian nanti akan lama tinggal di Yaman dan akan membuat sejarah, karena dialah yang membawa pasukan gajah untuk menyerbu kota Mekah dan menghancurkan Ka'bah. Lah akhirnya kemudian pasukan ini datang dari Ethiopia atas suruhan Raja Romawi, digempurnya Najran sampai Dzunwas dibunuh dan pasukannya dibantai. Maka sejak itulah akhirnya Yaman resmi dikuasai oleh siapa? Oleh Habasyah. Yang sebelumnya Ethiopia Romawi menguasainya. Sekarang dikuasai oleh Habasyah ataupun negeri Ethiopia. Lah sejak inilah kemudian akhirnya Abrahatul Asram berkuasa, yang kemudian dia pun membuat semacam gereja yang sangat besar sekali, tapi kemudian dihinakan oleh anak muda dari orang Arab, tidak terima dia. Akhirnya kemudian dia membawa pasukan, kemudian hendak menghancurkan Ka'bah, dan Allah pun hukum Abraha dan pasukan gajahnya dengan burung ababil, dan Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka dengan burung itu. Maka berakhirlah era Abrahatul Asram. Baru setelah era Abrahatul Asram inilah 50 hari setelah Abraha dibinasakan Allah, lahir Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kelak dia pun akan menguasai negeri Yaman. Bukan Yaman saja, bahkan Persia. Bukan Persia saja, bahkan Romawi. Sehingga
Islam akan tersebar ke seantero dunia sejak lahirnya orang mulia Nabi kita Muhammad SAW ini sampai hari ini. Bahkan sampai kiamat Islam menyebar kemana-mana. Itulah diantara kilasan sejarah raja-raja Yaman, mulai dari kerajaan Sabah sampai kepada kerajaan Himyar, sampai Najran, sampai masuknya Islam ke negeri Yaman. Adapun raja-raja yang ada di Hirah dan juga Syam tentu pembahasannya beda lagi. Ini pun menarik dikisahkan karena banyak raja-raja yang ada di Hirah dan Syam sampai masuknya Islam ke tanah Hirah dan juga ke tanah Syam. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini. Sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan. Ada. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.